nomor 13. Ini kita sambil berjalan aja. Ya kita lihat nanti dulu. Ya, kita pelajari itu. Ya, oke, yang lain? Pertama, saya tidak bisa mengomentari. Bukan kepada kami, saya mendapat berita seperti itu baru memang ada yang menanyakan. Bukan kompetensi kami untuk mengomentari itu. Dan bagi tersangka atau siapa punya hak, gitu kan, membela dirinya. Pak, kemarin habis pertemuan Kapolri dengan Jaksa Agung, para Kajati juga melakukan pertemuan dengan pihak Kapolda di daerah ini, instruksi langsung dari Jaksa Agung. Ya memang kita mensinergikan kembali. Yang selama ini hubungan sudah baik, kita akrabkan kembali dalam penegakan hukum dan hubungan kemusbidaan selama ini. Nggak ada masalah. Pak, bila ada kasus yang terkait dengan oknum jenderal dan sebagainya, apakah juga akan diserahkan penyidikannya ke Polri begitu? Yang jelas nanti kita bisa kita koordinasikan. Kita selama ini menjaga hubungan sinergitas ke depannya seperti itu. Yang penting proses penegakan hukum tetap berjalan sesuai dengan ketentuan. Prinsipnya itu aja. Pak, walaupun ini pernah terjadi, tapi ini jarang begitu Pak. Mohon dijelaskan logika hukumnya agar masyarakat tidak melihat ini adalah tapi. Yang jelas kita terkait ini logika yang sepanjang proses hukumnya berjalan sesuai dengan ketentuan tidak ada masalah dan tidak ada larangan. Dan proses ini juga pernah dilakukan, yang saya ulangi. Proses ini pernah dilakukan dan semua berjalan dan terbukti dalam perkara Asabri seperti itu. Contoh ya. Bahkan kejadian di bawah eksekutif Pak. Ada pihak-pihak yang khawatir bahwa kasus ini syarat dengan politiknya Pak. Bisa dipolitisasi penanganan perkaranya. Gimana cara kejaksaan meredam menjawab kekhawatiran itu? Yang jelas kita akan profesional dalam bekerja dan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, tentunya dalam hukum acaranya, di mana tetap dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, seperti itu. Tidak, ini kan sudah diserahkan ke kita dan KPK kan dilibatkan, tadi saya sampaikan. Dari penyidik ke penyidik, cuma dari beralih dari penyidik dia yang semula dia ditangani oleh Polri, kemudian oleh teman-teman Polri diserahkan kepada kejaksaan. Apakah itu ada dasar hukumnya? Ada. Yang perkara Asabri juga pernah, ini bukan yang pertama kali. Perkara Asabri juga kan juga Polri. Dan kita juga pernah juga menyerahkan ada perkara ke Polri juga ada proses penyidikan. Ya itu kan kita sinergi sama-sama itu. Ya. Yang jelas kita tidak pertama kali sudah pernah dilakukan seperti ini dan kita berjanji yang jelas proses pendidikan kita akan Pak, ada seprindik baru nih Pak, masih menunggu berkas-berkas pelimpahan dari Polda atau udah pemeriksaan saksi di Texas? belum, kita nunggu dulu, kita dokumen dan barang bukti yang diserahkan oleh teman-teman dari Polri. Ya. Semua saksi yang sudah diperiksa di Polda apakah juga akan diperiksa ulang oleh penjaga? Bisa saja untuk diperdalam dari keterangan itu kan mantu kan bisa kita perdalam lagi. Tuh. Ini kan dari kepolisian kan sudah melakukan penggeledahan total 12 titik. Nah, dengan seprindik baru ini apakah ada lanjutan penggeledahan lagi? Bisa saja berkembang. Kalau dirasa menurut penyidik dari kita perlu untuk didalami, bisa saja hal yang kamu. Sebenarnya ada peluang nggak sih Pak dengan seprindik baru ini status tersangka FA ini gugur Pak? Hah? Ada peluang nggak sih? Saya tidak berani berspekulasi, orang sudah penyidikan kok. Kita lihat aja nanti prosesnya seperti apa. Soal supervisi KPK dijelaskan itu kayak gimana sih Pak? Di KPK kan ada supervisi, ada lembaga supervisi yang mensupervisi kegiatan penyidikan baik itu di kepolisian
Apabila ada kendala, prosesnya seperti apa, nanti kan kita libatkan dong, kita terbuka nanti terhadap penanganan ini. Dan anggota Dewan juga akan siap dari Komisi 3. Ya tadi kan sudah saya sebut diantaranya, saya nggak hafal. Ada 9 orang. Enggak, dari pokoknya di luar yang kita anggap tidak resisten. Lebih luar. Ya. Eva belum diperiksa dan ditahan, ada kekhawatiran nggak sih terkait upaya penghilangan atau perusakan barang bukti? Udah, kita yakin. Bapak, kemarin terakhir Bapak bilang Pak Eko masih ada di Indonesia dan Bapak bilang yang bersangkutan kooperatif. Sebenarnya setelah ditetapkan sebagai tersangka, apa dasar Bapak bilang Pak FA kooperatif padahal dia belum pernah diperiksa? Ya karena kan pertama beliau ada kok. Kapan aja tinggal diperiksa aja, tinggal tunggu. Ya kan. Beliau masih ada di Indonesia yang jelas. Ya pokoknya nanti itu ada. Yang jelas dia pasti ada. Masih ada di Indonesia dan kan sudah dicekal juga. Permohonan cekal kan dari rekan-rekan penyidik Polri di imigrasi. Ya, yang jelas masih di Indonesia. Enggak, pencekalan itu kan ada perpanjangan berapa bulan Pak, ada ketentuannya, ya? Iya, nanti bisa diperpanjang. Kan penahanan dari sana, kalau ini kan belum. Kita lihat nanti lah, kalau ibaratnya sudah masuk ke teknis nanti kita lihat dari hasil yang dipelajari dan didalami oleh dari penyidik nanti. Setelah kita terima lengkap baik itu dokumen maupun barang bukti maupun tersangkanya, nanti kita pasti buka. Kan ini udah sprindik baru Pak, terus gimana update soal penyidik khusus yang pernah Bapak bilang? Nah inilah yang saya bilang, ini dalam sprindik baru kami terbitkan, makanya sprindik yang sifatnya khusus kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Boleh di Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK, jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. Siapa aja Pak? Iya Pak, siapa aja Pak? Kurang lebih 9 orang. Di antaranya ada Saudara Priyono, ada Saudara Katarina Girsang, ya. Ada Jeta Dungalo, deh. Udah. Kita hanya mendirikan sprindik umum dulu sifatnya, ya. Ya, kalau pengakuan dari beliau sendiri kan bahwa mengakui bahwa itu rumah beliau, ya. Kalau beliau, ya. Tapi ibaratnya seperti apa? Itu yang jelas semua yang sudah dilakukan penyitaan dan penggeledahan oleh teman-teman penyidik Polri akan diserahkan semuanya ke kita. Ya belum, saya belum tahu. Hanya pengakuan kemarin dari secara lisan, ya. Gimana? Masih berlanjut, ini sekarang masih berlanjut. Ya. Saya pertama, saya tidak tahu. LHKPN kan sifatnya pribadi melaporkan kepada ke KPK. Yang kita hanya mendata bahwa yang bersangkutan sudah bukti melaporkan, itu aja. Pak, barang bukti yang sudah diserahkan dari polisi ke Kejaksaan Agung terkait kasus KMH ini apa aja bisa diisi? Yang jelas utara beberapa dokumen dulu banyak. Dokumen cukup banyak, jadi kita teliti karena ini perkara ada 3 perbuatan yang diduga
dan juga dokumen yang cukup banyak, kita teliti betul. Jangan sampai ada istilahnya ketelingsut lah, kita harus teliti. Secara pribadi tidak tahu, baru tahu dari media, dan saya tidak pernah lihat wujud aslinya, ya saya tidak bisa memastikan. Ya, saya menerima informasi seperti itu, tapi saya pribadi belum dapat informasi. Berarti belum ada kepastian Pak Kun tadi jadi jurubicara. Ya, tapi itu kan kewenangan dari pimpinan dan sedang diajukan. Baik, memang hari ini, per hari dari kemarin secara berlanjut telah dilakukan penyerahan sejumlah barang bukti terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dalam 3 perkara dari penyidik Polri kepada penyidik di Kejaksaan Agung. Dan saat ini Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3, yaitu terkait sprindik nomor 43 dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua sprindik nomor 44 dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara PLTU PLN yang bailout. Ketiga sprindik 45 terkait dengan Asabri, sebagaimana laporan misalnya yang kita terima dari penyidik Polri. Jadi sudah dibentuk, dan semenjak diterbitkan sprindik maka segala kegiatan dan tindakan-tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih kepada penyidik kejaksaan. Dan dalam pelaksanaannya kita tetap bersinergi dan berkolaborasi dengan penyidik Polri, dan juga kita akan berkolaborasi dengan KPK untuk mensupervisi proses penyidikannya, dan juga tentunya sesuai dengan kemarin bahwa mitra kita dari Komisi 3 DPR akan ikut juga mengawasi pelaksanaan proses penyidikan yang sudah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Agung. Enggak dong, kan dari sprindik Polri sudah diserahkan ke kita secara resmi kan hari Sabtu kemarin sudah. Nah, menindaklanjuti, dan ini hal biasa, dulu juga pernah, dulu di Asabri kan Asabri dulu dari Polri diserahkan ke kita. Ya, karena dengan ada terbit kan kita meneruskan, dan sekarang kan adanya beralih di Kejaksaan. Pak, tadi status tersangkanya tetap berlanjut atau menunggu penetapan ulang di? Nah, ini kan kita menunggu, tentunya kan ini sprindik, kita sudah menunjukkan sprindik. Tersangka itu kan dikeluarkan dari sana ya. Nah, tentunya kita pelajari, nanti penyidik ini kita buka, kita pelajari dulu berdasarkan barang-barang bukti yang ada, juga sambil berlanjut ini, termasuk nanti kan kita belum menerima, ini yang baru kita terima kan dokumen-dokumen dan barang bukti, nanti juga tersangka kita terima. Pak, artinya akan dilakukan penyidikan baru dan penetapan tersangka baru, berarti duanya? Dari yang jelas ya, kita akan mengecek dulu nanti dari barang-barang bukti, dari berita acara pemeriksaan yang berasal dari rekan-rekan penyidik Polri, termasuk barang buktinya, termasuk kan kita akan kita pelajari kelengkapan Polri materinya, nanti situ nanti bisa terbit. Belum dijadwalkan, tapi yang jelas akan secepatnya setelah kita terima semua segera. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung, artinya dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri, dan sprindik dari Polri. Tapi untuk sprindik yang dikeluarkan Kejagung, artinya 2 orang itu masih saksi? Iya, diantaranya sebut oknum salah satu. Pak, apakah FA dalam konteks ini perlu jadi tersangka berarti? Yang jelas kita penyidik untuk saat ini sambil menunggu kita mulai. Pak, kami Udah? sebelumnya Bapak F
Gue baru tahunya di media sosial rame, artinya berita itu. Namun demikian, dan saya sampai saat ini belum pernah melihat wujud asli surat aslinya, pun nggak tahu. Kan kebetulan waktu beberapa jabatan kan kosong. Ini kan tindak lanjut dari pengunduran dirinya Pak Jampitsus, Pak Febri dari jabatan Jampitsus. Saya tidak tahu pasti, nggak tidak berspekulasi karena saya tidak pernah lihat aslinya, takut salah. Tidak, saya tidak tahu. Nanti saya cek. Iya, kan beliau sudah mengundurkan diri dari jabatannya. Ya. Oke. Berjalan masih proses penyidikan. Enggak, sedang diajukan sambil menunggu keterangan saksi dan melengkapi dengan alat bukti lainnya. Pak, yang soal juristan kan belum ada pertemuan penangkapan nggak ya? Beliau kan punya status residen kemarin di Australia, itu apakah jadi kendalanya untuk menangkap atau gimana sih? Sebetulnya kita sudah mengajukan permohonan red notice kepada Interpol melalui NCBC ini. Kita tinggal nunggu aja approve dari Interpol Lyon yang di Prancis. Kalau dari sana di approve ya kita bisa berusaha untuk mencari. Kalau untuk MRC kan sudah keluar dan berarti kan sudah dinyatakan DPO internasional kan. Kalau untuk Yuristan dan satu lagi siapa tuh lupa lagi belum. Tapi sudah kita ajukan udah lama, cukup lama dari tahun kemarin. Tapi dalam kasus hukum seperti ini, kepemilikan status residen permanent residen seorang di negara luar berpengaruh nggak sih Pak untuk mengambil orang itu untuk diajukan negara sini? Saya tidak bisa, ini kan memang menyangkut kedaulatan hukum negara masing-masing. Jadi ada hukum nasional yang kita harus hormati, gitu ya. Ya, kita begini, ini kan responnya sudah langsung cepat kan. Itu kan baru Sabtu kemarin diserahkan ke kita. Dan kita masih menunggu juga beberapa dokumen-dokumen. Nanti dokumen-dokumen itulah baik berita acara pemeriksaan, dokumen barang bukti elektronik atau ibarat cetak dan barang bukti lainnya, baik itu berupa emas dan tersangka. Setelah ada terkumpul, kita pelajari dan segera kita tindak lanjut dengan pemeriksaan saksi-saksi dan pihak-pihak terkait yang dianggap berkaitan untuk proses pembuktian. Tidak menutup kemungkinan. Oke? Baik. Ya kita tunggu. Saya juga memang tadi dengar dari media, dari berita ada. Ya kita tunggu aja Pak, kalau memang itu ada. Ya cukup ya. Beliau Bapak ajukan perapradilan Pak, ingat penetapan tersangka itu tanpa melalui proses peradilan. Saya belum tahu, tapi itu kan memang terkait dengan hukum acara pra-peradilan ada. Itu hak siapapun bisa. Tapi yang jelas sampai saat ini saya belum mendapat informasi. Oke, cukup ya. Baik ya, cukup ya. Kan sudah mengundurkan diri. Sudah mengundurkan diri. Pada saat yang saya kan tahu. Hah? Sementara belum. Ya. Sementara belum, bukan bisa pastikan. Ya. Baik, cukup ya. Makasih ya. Wabillahi. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.